Bagaimana kabar Anda pemirsa? Kami berharap dalam keadaan sehat, senang, bahagia, dan penuh dengan semangat. Kalaupun hari ini belum keluar dari masalah kesehatannya, tapi kami tetap berharap Anda punya pengharapan. Jangan menyerah, apalagi lama-lama berada dalam kubangan. Tolong ceritakan kepada kami apa masalah kesehatan Anda, kirimkan melalui email ke alamat di bawah ini. Kami ingin mengundang Anda datang untuk diberikan solusi. Saya Coki Sitohang, selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bersama saya sudah hadir dua orang praktisi kesehatan. Bang Paidon Lumbantoruan dan Mas Nurman Syaputra. Gimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Berkat Tuhan Yang Maha Kuasa kita ada di sini. Kami berdoa dan berharap dan ingin berbagi informasi cara tepat hidup sehat. Ya, dan yang pasti pemirsa di rumah, tonton terus Go Healthy. Tetap saya doakan agar tetap sehat. Ada Ibu Mila Karisma di sini. Hai Bu. Hai Bang Coki. Salam sehat Ibunda. Salam sehat. Tapi kita memulainya dengan benar atau salah. Rasa kesemutan penyebabnya karena kurang minum. Bu Mila, menurut Ibu? Salah. Karena saya masih sering kesemutan, bukan karena saya kurang minum. Saya banyak minum tapi sering kesemutan. Tepat sekali jawaban Ibu bahwa pernyataan ini salah, Bang Coki. Iya. Jadi memang kesemutan itu adalah sensasi syaraf yang penyebabnya secara umum ada misalnya karena kerusakan syaraf. Kedua, misalnya karena kurangnya nutrisi, karena kurangnya makan. Dan ketiga, mungkin karena ada aliran darah yang sempat terganggu. Jika Anda punya masalah kesemutan yang berulang dan mengganggu, saya sarankan untuk Anda memeriksakan diri ke dokter. Rasa kesemutan penyebabnya karena kurang minum adalah pernyataan yang salah. Yeay. Bu Mila benar. Sekarang gimana dengan yang kedua, Bu? Benar atau salah? Tensi di atas 200 pasti pecah pembuluh darah. Menurut Ibu bagaimana? Salah juga. Saya ngalamin. Nah, pengalaman. Tensi saya 200, tapi bukan pecah pembuluh darah. Saya mengalami penyumbatan pembuluh darah. Jadi ketika kita sering terpapar dengan tensi yang tinggi, tensi ini kan tidak serta-merta langsung ke 200, enggak. Tapi biasanya dia naik perlahan-lahan, 140, 160, 180, hingga ke 200. Karena kita sudah terlalu sering dengan tensi yang tinggi, maka tubuh kita akan menyesuaikan. Dengan begitu, yang namanya pecah pembuluh darah, ini ya memang bisa terjadi, tapi bisa juga tidak. Dan ini artinya tidak pasti pecah pembuluh darah. Ya. Tensi di atas 200 pasti pecah pembuluh darah adalah pernyataan yang salah. Dengan demikian Bu Mila mendapatkan hadiah kenang-kenangan dari kami. Terima kasih. Selamat ya Bu ya. Di episode kali ini Bu Mila sudah siap, tegar hati, kepala tegak mau cerita mengenai masalah kesehatannya. Sebelum ke sana, mari kita cek profilnya berikut ini. Mila Karisma. Tak pernah terfikirkan olehnya jika hipertensi yang tidak bergejala bisa sangat berbahaya. Bahkan telah menyebabkan dirinya terkena stroke. Mila sebenarnya sudah tahu punya hipertensi sejak 2 tahun sebelum terkena stroke. Namun, karena tidak ada gejala yang dirasakan, ia jadi tidak mengkonsumsi obat secara rutin. Hingga pada 2018, ketika sedang dalam perjalanan pulang ke rumah bersama suami, Mila merasa tiba-tiba bicaranya menjadi tidak jelas. Kemudian ketika ingin mengambil botol untuk minum pun tidak bisa, karena tangannya terasa sulit digerakkan. Khawatir dengan kondisi tubuhnya, Mila langsung melakukan pemeriksaan kesehatan dan didapati tekanan darahnya sudah sangat tinggi. Begitu pula dengan kolesterolnya. Ia didiagnosis terkena stroke akibat sumbatan di pembuluh darah otak bagian kanan. Sejak kejadian tersebut, kini Mila masih berjuang untuk bisa pulih dari stroke. Ibu Mila, apa sisa gejala stroke yang masih Ibu alami sekarang? Sisa gejala yang masih saya rasakan, suka kesemutan dan kadang jalan masih tidak bisa cepat. Ibu boleh praktekkan sebentar berjalan Ibu ke arah saya. Oke, berdirilah di dekat saya Ibu. Kita menghadap ke kamera. Apa yang Ibu rasakan tadi? Begitu berdiri langsung jalan ke arah saya secara spontan? Enggak ada Pak, enggak ada kendala. masalah. Enggak ada. Tapi sebenarnya waktu kena stroke, bagian tubuh mana yang terganggu? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Dan ada penyumbatan di pembuluh darah otak kanan. sebelah kanan Ibu ya. Itu mengganggu nggak sih Bu? Enggak sih, cuma kalau bangun tidur kadang-kadang saya badan masih agak kaku, suka
tiba-tiba kesemutan. Seringnya kanan, tangan. Oke. Kalau kaki nggak terlalu. Oke. Kalau diperhatikan sebenarnya masih kelihatan ya Mas Coki ya. Saya baru mau ngomong itu. Ibu sih tadi bilang nggak ada masalah, tapi apakah ibu sengaja jalan dengan tempo lambat atau ibu kesulitan berjalan cepat? Memang nggak bisa jalan cepat. Berarti kan di sini kan sudah ada dampak dari stroke itu sendiri. Artinya masih ada sisa di sini. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Terlebih lagi ada riwayat-riwayat yang nanti akan kita tampilkan dan ini harus masih dikoreksi. Dalam video tadi ibu juga dibilang bahwa sudah pernah ada pengingat 2 tahun sebelumnya. Khususnya mengenai tensi tersebut. Kayak udah ada tanda-tanda tapi ibu abai. Ibu nggak minum obat secara rutin. Betul. Kenapa Bu? Itu pun saya juga di warning sama dokter 2016 saya divonis saya punya hipertensi. Ada riwayat keluarga memang punya hipertensi. Dokter sudah mengingatkan ibu tidak boleh berhenti minum amlodipinnya. Iya. Nah, tapi ya memang karena sayanya yang bandel, ya kan, nggak ngikutin anjuran dokter. Kalau saya nggak merasa sakit, saya nggak minum obat. Saya juga sebenarnya tadi kaget waktu di tensi bisa 200 lebih. Karena terakhir saya di tensi itu setahun yang lalu masih 168. Kalau kita lihat dari sini, ini tensi, ini lebih tinggi daripada ibu pertama kali kena Iya, stroke betul. ya. Berarti dengan kondisi ibu yang sekarang, ini sudah masuk ke hipertensi emergensi. Dengan begitu, dengan kata lain, ini tidak menutup kemungkinan ibu bisa terserang stroke yang kedua kali. Ternyata ada kolesterolnya juga nih ya. Dengan kolesterol yang setinggi ini kan berarti bisa kita simpulkan bahwa terjadi pengentalan darah pada tubuhnya Ibu Mila sendiri. Nah, pengentalan darah ini juga bisa memicu yang terjadinya sumbatan di pembuluh darah kita. Ya, Bu, sekarang Ibu, maaf, usianya 49. 49. Ini agak nyengsol sedikit, Bu. Berat badan berapa, Bu? 88. Umur 24 sebelum menikah Ibu beratnya berapa, Bu? 55 itu udah paling gemuk. 33 kilo. Itu salah satu yang menyebabkan tensi Ibu naik. Saya mulai gemuk itu setelah melahirkan anak kedua. Pada saat hamil anak kedua, berat saya itu mencapai 73. Dari saat itu sampai sekarang itu berat naik terus. Ini Ibu beratnya 33 kilo lebih berat dari waktu masih gadis. Ya? Masih pas sebelum menikah. Artinya hampir 2 kali berat badan dan itu lemak itu adalah jaringan yang membutuhkan darah, tapi lemak itu tidak memberi kontribusi apa-apa sama tubuh kita. Ya. Dia hanya meningkatkan tekanan darah kita. Salah satu kata kuncinya adalah mulai menurunkan berat badan. Itu dulu Iya. ya. Nah, menurunkan berat badan kita ntar mulai dengan kalau udah ada tensinya ya tetap datang ke dokter dulu. Kenapa saya bilang harus begitu? Karena pengobatannya terbukti tidak berhasil. Kedua, perlu ditambah atau ditukar jenis obatnya. Kemudian yang Anda harus perhatikan adalah Anda olahraganya udah benar belum? Makannya udah benar belum? Ini yang paling penting. Setuju Bang. Dan harus mau tahu. Karena tidak seorang pun mau peduli sama kesehatan kita kalau bukan diri kita sendiri. Satu lagi, tambahkan untuk Anda penggunaan teknologi laser. Teknologi terkini, salah satu teknologi yang menggunakan sinar laser untuk membantu kesehatan darah dan pembuluh darah. Teknologi laser ini membantu apa? Membantu membuka pembuluh darah karena dia merangsang produksi oksida nitrit. Ketika pembuluh darah terbuka, yang terjadi adalah tekanan darah bisa berkurang. Kedua, dia bisa membantu mengurai penggumpalan darah, sehingga apa? Nutrisi dan obat yang Anda konsumsi bisa diantar dengan baik. Nah, pada orang stroke, ini kan pembuluh darahnya yang tersumbat. Kalau misalkan pembuluh darah ini kita biarkan tersumbat, maka yang terjadi adalah perluasan perusakan dari yang namanya jaringan otak tersebut. Nah, teknologi laser ini selain ke pembuluh darah kemana lagi? Teknologi laser ini juga bisa membantu untuk menguraikan sumbatan yang tadinya itu mengganggu jalurnya aliran darah kita. Dengan dia menguraikan sumbatan tersebut, maka aliran darah ini diharapkan untuk jadi lebih lancar lagi dan dengan kelancaran aliran darah ini maka bisa menunjang kesehatan dari jaringan otak yang masih sehat hingga saat ini. Jadi dengan begitu ini akan mencegah terjadinya kerusakan lebih parah lagi daripada yang sebelumnya. Ya, jadi untuk ibu, untuk pemirsa di rumah, ayo kita terapkan 4 pilar pola hidup sehat ya, mulai dari makan, olahraga, istirahat, dan stresnya kita jaga. Dan kita tambahkan yang namanya teknologi laser untuk menunjang pola hidup sehat kita. Pemirsa, terkhusus untuk Ibu Mila yang kami kasihi, saya ulangi kembali penjelasannya mengenai
Equalizer Ultimate, dan juga dokter laser. Ini adalah alat kesehatan yang mudah digunakan, kapan saja bisa dilakukan terapinya dan di mana saja. Sambil santai bisa, sambil kerja juga bisa, dan satu alat ini bisa dimanfaatkan untuk seluruh keluarga Anda. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari. Durasinya cukup 15 sampai 60 menit. Saya kembalikan pada Anda. Kemudian cara kerjanya adalah ada sinar laser yang akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri Anda. Baik dokter laser maupun Equalizer Ultimate akan menstimulasi tubuh Anda untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide yang fungsinya adalah dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, bantu atasi hipertensi, serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Pemirsa, inilah saatnya untuk menjaga kesehatan tubuh. Bukan besok, bukan 2 hari lagi. Saat ini juga, karena yang harus Anda pikirkan adalah jangan sampai terserang komplikasinya. Jadi, gunakan dokter laser dan Equalizer Ultimate dari Gogomall. Kami tunggu telepon Anda di nomor yang tertera di layar. Izinkan kami membimbing Anda sampai Anda bisa mendapatkan alat kesehatan ini dan langsung menggunakannya. Ingatkan diri Anda bahwa dokter laser ataupun Equalizer Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat Gogomall. Kami segera kembali, perbincangan akan dilanjutkan. Tetap di sini. Membuka segmen baru ini sambil beri kekuatan kepada Ibu Mila. Bu, ada pengetahuan mau dibagi sama Bang Paidon. Tahukah kamu, Bang? Ya, tahukah Anda manfaat kesehatan dari bit? Bit ini umbi ya, jadi bukan buah. Bit ini umbi yang untuk Anda penderita hipertensi membantu karena satu, dia membantu mensuplai oksida nitrit ke dalam tubuh kita yang nanti membantu membuat pembuluh darah kita sehat. Nice. Kedua, dia adalah hanya satu molekul aja agak berbeda dengan sel darah merah kita. Jadi jika Anda penderita hipertensi, mungkin kemampuan ginjal Anda memproduksi sel darah merah berkurang. Dengan bantuan BIT, maka kemampuan itu bisa dibantu dipulihkan. Masukkan BIT ke dalam pola makan sehat Anda, ditambahkan sedikit daun mint supaya tidak langu. Jangan dimasak, cukup digeprek atau di blender aja, boleh dicampur dengan buah-buahan lain. Silakan coba dan semoga Anda tetap sehat. Itulah informasi yang berharga, saya pikir kita perlu diingatkan ya oleh para praktisi kesehatan. Ketika ibu terkena stroke saat itu, badan lemah ibu ya. Tangan kiri saya itu tahu-tahu udah terkulai aja. Iya, nggak bisa. lunglai berarti. Iya, kayak nggak ada tulang. Apa perasaan Ibu Mila? Stroke di Ibu Mila. Jujur panik, karena almarhum papa saya pernah stroke juga, tapi bukan karena hipertensi, tapi karena diabetes. Dulu papa saya stroke lumpuh total. Ibu masih ingat memori itu? Masih. Kenapa ibu nggak belajar dari orang tua? Karena saya berpikir saya masih muda ya, umur saya waktu itu baru masih 40 tahunan, 44. Dan saya belum pernah mengetahui apa itu penyakit stroke. Apa sih yang terberat Bu bagi seorang yang mengalami stroke? Bagi Ibu Mila ya? Waktu itu sih jujur buat saya berat. Karena waktu itu saya belum masih single parent, anak-anak masih sekolah. Jadi pikiran saya gimana caranya saya membiayai anak saya, itu aja. Karena pekerjaan Ibu sudah terganggu saat Iya. itu. Otomatis Ibu berhenti bekerja. Iya, otomatis. Lalu gimana reaksi anak-anak terhadap kondisi Ibu yang kena stroke? Ya mereka juga sedih ya. Kebetulan dua-duanya punya hati yang agak kuat gitu kan. Malah yang anak pertama dia memutuskan berhenti kuliah untuk ngurus saya. Yang kedua waktu itu masih SMA kelas 3. Jadi dia dititipkan ke adik saya dulu, tinggal sama adik saya sampai dia selesai SMA. Itu. Kira-kira apa langkah Ibu keluar dari studio ini Bu, kembali ke rumah supaya Ibu bisa mengendalikan tensi yang angkanya tadi masih 203 tadi itu membuat saya Yang takut. pastinya saya pasti akan ke dokter dulu. Kemudian yang kedua apa lagi Bu? Merubah pola hidup, pola hidup dan pola makan ya. Pola makan, Karena kalau ya. pola tidur saya rasa udah cukup. Saya tidur 8 jam itu pasti. Oke. Terus kalau olahraga walaupun cuma jogging ya saya rasa itu juga
saat ini cuma olahraga itu aja yang bisa saya lakukan. Ketika ada satu kesalahan sama kita bisa berespon dua. Pertama, kita menyalahkan seluruh dunia dan tidak mau tanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Atau kita mau berespons, bertanggung jawab, oke, saya salah, saya siap perbaiki. Tapi saya percaya Ibu adalah pada pilihan kedua, menyadari bahwa ini salah, kita mau maju ke depan, dokter, pola hidup sehat, dan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini adalah teknologi yang didesain untuk dipakai di pergelangan tangan, atau nanti ada ekstensinya ke hidung, ya. Nanti dia merangsang produksi namanya oksida nitrit. Dan yang kedua, dia membantu mengurai penggumpalan darah. Jadi sel-sel di dalam darah Anda itu menggumpal ketika Anda mengkonsumsi banyak makan yang gula, goreng, dan santan. Bu, darah Ibu seperti ini menggumpal. Jadi, kebayang ya pemirsa, itu sel darah merah itu ada gula di dalamnya. Ya. Ketika menggumpal seperti ini, dia tidak bisa masuk ke cabang pembuluh darah yang lebih kecil. Demikian juga kolesterol tuh. Kolesterolnya keikat dalam gumpalan itu. Jadi karena keikat, nempel gitu ya, lengket-lengket, nggak bisa masuk, dihantar ke pembuluh darah terkecil. Dia muter-muter dalam tubuh kita. Nggak kepake. Gula darah kita kayak tinggi. Udah gitu, kita seperti lemes. Nggak bisa masuk ke dalam sel kita. Kolesterol tinggi bisa malah bikin penyumbatan. Dengan penggunaan teknologi laser, seperti ini, dia disinari oleh sinar laser merah, sinar biru, dan sinar kuning. Penggumpalan ini terurai. Nah, kebayang nggak? Kebuka. Kalau dia terurai seperti ini, Masuk, Bu. maka nanti gulanya kepake, kolesterolnya bisa kepake. Artinya apa? Pas diperiksa turun. Padahal turun bukan karena terpakai. Dan ketika terpakai apa? Badan kita seger. Ketika kolesterol terpakai, badan kita jadi sangat sehat. Lihat nih, darahnya mengalir dengan sempurna. Sel-sel darah tubuh yang kecil-kecil. Ya. Nah, molekul oksida nitrit itu yang seperti bola merah dan biru itu adalah molekul yang dihasilkan oleh pembuluh darah. Dirangsang oleh teknologi laser. Jadi si molekul itu ikut ke dalam pembuluh darah ke seluruh tubuh kita, Bu. Nah, dipakainya di pergelangan tangan seperti gambar ini, ya. Ada ekstensinya atau sambungannya. Lihat yang putih itu bisa taruh sampai ke hidung. Namanya intranasal. Nah, Ibu nanti saya sarankan untuk pakai ini untuk Anda yang hipertensi. Ya. Saya sarankan rutin menggunakan intranasalnya untuk Ya. mencegah stroke. Kalau Diantarkan. Ibu mau rutin pakai ini 2 kali 1 hari, barengi dengan pengobatan yang tepat, pola makan yang tepat, kita bisa berharap tensi Ibu turun dan risiko terjadinya stroke berulang kita bisa hindari. Anda bisa pakai untuk membantu melengkapi pola hidup sehat Anda, dan saya minta Anda pakai sekarang juga. Nah, selain itu apa? Ada teknologi NMES ya, atau kita sebutnya sebagai Neuromuscular Electrical Stimulation. Nah, kalau teknologi NMES ini dia manfaatnya apa? Teknologi NMES inilah yang nanti akan mengeluarkan impuls elektrik yang nantinya akan dihantarkan ke otot kita. Dengan dihantarkannya impuls elektrik ini, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk merangsang agar otot kita tuh kembali dia kontraksi. Aktif, Dengan ya? kembali kontraksi aktif, maka akan mencegah terjadinya penyusutan otot. Jadi kita harus memanfaatkan yang namanya teknologi. Teknologi apa? Teknologi laser dan teknologi NMES untuk menunjang pola hidup sehat kita. Kami tambahkan kalau gitu dengan sebuah tayangan, Bu. Cerita dari masyarakat Indonesia, Ibu nggak kenal. Atau mungkin saja Ibu kenal. Saya nggak tahu nih. Mereka udah pakai teknologi laser duluan yang jelas. Oke. Dan terbukti penggunaan ini membantu meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Kita tengok. Hipertensi saya itu mencapai 185 per 110. Nah, itu karena itulah saya kena stroke itu. Saya alhamdulillah bisa berjalan dan berlari pun alhamdulillah saya mulai belajar bisa. Untuk hipertensinya menjadi normal. Saya merasa lebih bugar lagi badan itu. Bu Mila, setelah cerita dari masyarakat Indonesia tadi, saya ingin tegaskan kembali suatu pesan yang akan memberikan Ibu kekuatan. Ini adalah sahabat-sahabat kita, Bu. Orang-orang yang dulunya pernah kena stroke, tapi mereka bangkit. Awalnya apa, Bu? Semangat. Semangat akan menerima motivasi, semangat akan menerima ilmu pengetahuan. Sehingga mereka sekarang perlahan namun pasti menuju kepada perbaikan. Yang satu itu, Bu, itu sempat Yang bawah ya? yang bawah Yang itu, ini, Bu. itu sudah tekanan Oke. darahnya 60 per 40, Bu. Wah, Dan rendah drop. sekali. Darah rendah. Ya, dan dia bukan kayak Ibu, dia tuh tensinya swing naik turun, pernah sampai 180 menjelang 200, tiba-tiba bisa ngedrop, dan tensi tingginya garamnya rendah.
Jadi hiponatremi, biasanya kan orang yang garamnya tinggi, yang hipertensi, dia garamnya rendah. Terus gimana Tapi keadaannya sekarang? dengan semangat, pola makan diatur, patuh sekali sama dokter. Dia tanya sama dokter, nomor telepon dokter semua dipegang terus. Begitu ada yang nggak beres, dokternya ditanya sama dia. Bukannya menghindari dokter. Dokter malah dikejar-kejar sama dia. Jam 2 pagi pun dia telepon tuh. Ya, kemudian dia disiplin menggunakan teknologi laser. Jadi ketika semuanya dikerjakan, semuanya lengkap, hasilnya baik gitu. Cerita yang banyak ini harusnya menguatkan kita semua bahwa ketika teknologi ada di tengah kita, kita jangan abai. Kita harus rangkul teknologi tersebut, gunakan. Di luar sana banyak pemirsa kami yang kena stroke, terbaring lemah, dan seperti nggak ada harapan. Tolong Ibu sampaikan kepada mereka pesan kekuatan sebagai sesama penyintas stroke. Silakan. Kalau kita mengalami stroke, bukan berarti hidup kita selesai. Tetap harus semangat, apalagi kalau kita punya anak, tetap harus semangat. Tetap harus bisa berjuang bagaimana kita bisa hidup normal lagi. Itu aja. Jangan pernah putus asa. Karena keyakinan itu dari diri kita sendiri juga, bukan dari orang lain. Kami dari Go Healthy ingin mendukung Ibu di dalam upaya untuk melengkapi pola hidup sehat Ibu. Ini adalah teknologi laser yang kita bicarakan dari tadi dengan Bang Paidon dan Mas Nurman. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih juga untuk Gogomol karena sudah memberikan saya kesempatan untuk mencoba teknologi laser. Ibu Mila sudah tercerahkan dengan penjelasan seputar Equalaser Ultimate dan Dokter Laser. Saya yakin Anda juga pemirsa yang ada di rumah pasti makin semangat lagi untuk take action. Take action untuk apa? Ambil langkah aksi untuk apa? Untuk mengatasi hipertensi, kolesterol, dan gula darah Anda yang tinggi, sulit untuk dikendalikan. Jangan sampai kena komplikasi. Ayo gunakan Equalaser Ultimate yang merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, Bu Mila, hipertensi, Bu Mila, kolesterol tinggi, Bu Mila, pemirsa kali ini ya. Dan tentu saja ketika masalah-masalah ini teratasi, maka Anda terhindar dari bahaya komplikasinya. Sementara itu satu teknologi lagi yaitu NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang manfaatnya adalah menjaga, menguatkan dan memelihara massa otot. Penting banget ini pemirsa. Dan tentu saja bagi Anda yang menderita karena stroke, Anda yang sedang mengalami stroke, lemah di bagian tubuh tertentu, otot Anda perlu distimulasi, saraf Anda perlu diperbaiki dengan fungsi daripada teknologi ini. Sehingga akan membantu perbaikan dan fungsional menjadi progresif bagi Anda ya. Dan bagi Anda yang belum punya keluhan penyakit apapun, jangan menunggu sampai penyakit itu datang. Gunakan Equalaser Ultimate atau Dokter Laser lebih dini sekarang juga sebagai salah satu upaya maksimal dan optimal Anda mencegah berbagai penyakit. Inilah gaya hidup sehat yang baru pemirsa dengan menambahkan teknologi laser ke dalamnya. Kami menunggu telepon Anda. Nomor tertera di layar adalah nomor resmi yang bisa Anda hubungi guna mendapatkan 1 unit alat kesehatan teknologi laser ini. Jika Anda sudah mendapatkan alat ini, silakan berkonsultasi dengan dokter kami. Namun ingatkan kembali diri Anda, saya tidak bosan mengingatkan ini, bahwa produk Dokter Laser dan Equalaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat Dokter Laser ataupun Equalaser Ultimate dari Gogomol. Terima kasih narasumber yang sudah setia bersama kami. Terima kasih dan pemirsa, tanpa Anda yang memberikan masukan, saran, dan kritikan kepada kami akan merasa tinggi hati dan menganggap ini semua sudah sempurna. Padahal belum. Jadi tolong bantu Go Healthy untuk tetap berkembang, mengedukasi masyarakat Indonesia yang sehat dan produktif. Terima kasih sebelumnya. Coki Sitohang pamit. Kita pasti ketemu lagi. Sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.